Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back to my channel. Oke, kali ini saya mau sharing tentang review pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021. Oke, kita lihat ya, di sini ada SKD dan seleksi kompetensi P3K dan SKB ya. Titik lokasi perwakilan RI luar negeri ada 74, kemudian titik lokasi mandiri instansi ada 402, titik lokasi mandiri BKN 13 dan titik lokasi BKN 35. Sedangkan SKB-nya titik lokasi perwakilan RI luar negeri ada 34, titik lokasi mandiri instansi 213 dan titik lokasi BKN 36. Nah, tahun kemarin pelaksanaan CPNS SKD itu tanggal 2 September sampai tanggal 4 November 2021 yang diikuti oleh 2.372.059 peserta yang lolos verifikasi. Kemudian yang hadir mengikuti tes itu hanya 2.034.074 peserta saja. Kemudian untuk PPK non guru, titik lokasinya ada 524 dan peserta yang lolos verifikasi itu ada 42.008 peserta, dan yang hadir untuk mengikuti seleksi tes ya waktu itu hanya 39.880. Kemudian untuk CPNS SKB itu ada 275.508 peserta lolos 3 kali formasi ya. Kemudian yang hadir hanya 204.654. Nah, ini ada sekilas hasil kelulusan seleksi ASN P3K Guru 2021. Jadi jumlah formasi nasional itu ada 506.252 dan jumlah formasi terisi pada tahap 1 itu ada 173.723. Kemudian pada tahap 2 lebih sedikit lagi ya, ada 120.137. Jadi ada sisa formasi ya. Dari sisa formasi dari pelaksanaan ASN P3K Guru tahun 2021 itu ada 212.392. Jadi hasil ini dikurang ini ya, jadinya ini. Jadi sisa formasi. Dan lulus passing grade tidak dapat mengisi formasi tahun lalu ya. Jadi ini yang lulus passing grade tahun lalu tapi tidak bisa menempati formasi ya, karena mungkin kalah ranking ya. Kelulusan itu terdiri dari THK 2 jumlahnya 31.050 dan guru swasta. Oke, give applause ya to guru swasta karena dia mendominasi peserta yang lulus passing grade pada saat ujian seleksi ASN P3K tahun 2021. 42.222 dari guru swasta semua guys. Oke. Ya, guru swasta ini kebanyakan sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi otomatis saat pelaksanaan seleksi akademik tes kemampuan teknis mereka langsung dapat 500 ya. Dan guru negeri, sayang sekali ya, guru negeri tidak mendominasi sama sekali di situ, hanya THK 2. Oke, data penempatan CASN 2021. Jadi P3K fungsional. Jadi pelamarnya ada 75.331, yang lulus hanya 11.907 ya, yang isi DRH, dan akhirnya yang mendapatkan NIP itu hanya 11.804. Untuk CPNS pelamarnya 3 juta guys, 3.033.390. Lulus formasi 112.512 dan akhirnya yang mendapatkan NIP hanya 111.998. Kemudian PPK Guru tahap 1 pelamarnya 608.877 dan yang akhirnya mendapatkan NIP hanya 171.988. Kemudian pada tahap 2 yang melamar itu 604.497, lalu yang mendapatkan NIP hanya 114.375. Oke, jadi pelamar tahap 1 ini kan kemarin diikuti oleh guru THK 2, guru honorer negeri ya. Kemudian untuk guru swasta dan juga pelamar dari lulusan PPG, mereka ikutnya di tahap kedua ini. Oke, evaluasi seleksi P3K Guru 2021.
Nah, proses seleksi administrasi P3K guru terdapat beberapa permasalahan seperti ijazah di bawah D4 ataupun S1 diloloskan pada tahapan seleksi administrasi sampai tahap akhir kelulusan, sehingga proses TMS dan pengolahan nilai dilakukan berkali-kali. Iya, ini beberapa kali kejadian ya. Ternyata yang lulus itu enggak S1 guys, ada yang SMA, ada yang D3 gitu. Kok bisa gitu? Ternyata sistemnya yang bermasalah. Pada saat seleksi administrasi, sistem itu meloloskan guru-guru tersebut tanpa verifikasi berkasnya gitu. Selanjutnya, informasi status pada info GTK dan data disampaikan ke SSCISN berbeda dikarenakan data yang disampaikan ke SSCISN adalah data cut off. Ya, data cut off. Jadi udah di cut off duluan. Pengunduran diri ataupun pembatalan hasil seleksi administrasi yang dilakukan pada saat tahap selanjutnya sudah berjalan tidak direkomendasikan lagi untuk proses seleksi secara bertahap. Ya, masih terdapat banyak peserta guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik, di mana pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 dikatakan bahwa guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya, kalau ini sih ya, ini masalahnya bukan masalah untuk seleksi P3K aja ya, ini sudah jadi masalah nasional. Masalahnya semua guru tuh mau loh ikut PPG gitu biar bisa mendapatkan sertifikat pendidik, tapi kan dibatasi sama kuota. Yang melamar berapa, yang lolos berapa, akhirnya yang kuliah cuma berapa gitu. Ini juga masih jadi permasalahan sampai sekarang ya. Lalu masalah prioritas gitu, yang PNS dulu, kayak kemarin ada isu ya, ternyata yang PNS duluan yang kuliah. Kalau banyak saingan itu di ranking juga berdasarkan usia segala macem ya, dan juga jenis kepegawaian tentunya gitu. Jadi ini tidak bisa diselesaikan sekaligus sertifikat pendidik, kecuali pemerintah membuka sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya lowongan untuk peserta PPG. Mungkin aja bisa jadi 100% semua guru di Indonesia akhirnya memiliki sertifikat pendidik gitu. Atau dibuka untuk mahasiswa PPG mandiri gitu, lamar sendiri misalnya, kampusnya buka sendiri untuk program profesi, bayar misalnya kayak gitu, bayar, nggak harus gratis dari pemerintah atau beasiswa dari pemerintah. Mungkin aja juga bisa berjalan ini, dan akhirnya semua guru juga bisa dapat sertifikat pendidik. Kemudian perlu ditingkatkan lagi respon helpdesk permasalahan P3K guru maupun diseminasi mengenai informasi P3K guru. Oke. Nah, ini evaluasi pelaksanaan ujian P3K Guru 2021. Nomor 1 nih, standarisasi dari pelaksanaan harus berdasarkan pelaksanaan CAT BKN seperti protokol kesehatan. Udah dilaksanakan ini ya. Mekanisme pengumuman hasil seleksi harus dilakukan setelah ujian dilaksanakan. Ini juga udah dilaksanakan ya. Proses pengiriman nilai dilakukan setelah ujian dilaksanakan. Iya, juga. Perlu dibentuk tim khusus mengenai penjamin mutu dari hasil ujian yang dilaksanakan. Iya, ini juga. Sebelum proses pengolahan nilai dibutuhkan tahapan rekonsiliasi dari data yang sudah dikirim dengan membandingkan berita acara, jumlah kehadiran dan keterangan lainnya pada lokasi ujian sebagai bentuk validasi nilai yang masuk sebelum diolah. Oke. Ini adalah review dari pelaksanaan seleksi CASN P3K Guru 2021. Oh, bersin guys, maaf. Oke. Sekian informasi dari saya ya, semoga bermanfaat. Jika mau sharing atau apapun dalam bentuk apapun, boleh menuliskan di kolom komentar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.